Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di Benteng Marmaracik, dengan penuh hormat, Esma mengantarkan syarbat untuk Oktembe dan Benggi Hatun. Namun masih dalam suasana hati yang kesal, Benggi berkata, "Kita tidak bisa menemukan orang yang mengunci pintu." Mendengar ini membuat Esma gemetar. Kemudian Oktembe mengatakan, "Sudah kubilang, Bala Hatun pasti sudah menguncinya sebelum pergi. Kita akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Bagaimana kabar Valide Sultan?" Dan Bengge menjawab, "Valide Sultan lebih licik dari yang kita duga, Oktembe. Dia ingin dekat dengan Bala. Tetapi harga yang akan mereka bayar untuk ketidakhormatan mereka akan lebih berat daripada dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Pasar Yeni Sehir, Oktembe, itu akan menjadi milik kita. Ketika Valide Sultan mengambil bazar, itu akan menjadi milik kita." Mendengar ini Oktembe bertanya, apa yang dia inginkan sebagai imbalan? Dan Bengge menjawab, "Kita harus mendukungnya. Kita tidak akan memihak Osman, yang mempermalukan putri kita dan juga kita berdua." Lalu Oktembe mengatakan, "Aku bahkan tidak ingin mengingatnya, Hatun. Aku kesulitan mengendalikan diri. Aku akan melakukan sesuatu, tapi..." Seketika Bengge mengatakan, "Kamu bilang bahwa kamu tidak ingin mengingat, tetapi aku tidak lupa apa yang mereka lakukan pada putriku, Oktembe. Kamu juga tidak boleh lupa, agar kita tahu di mana kita akan berdiri, sehingga orang yang berbicara di belakang kita akan memohon ampun ketika kita mengadakan bazar." Sahabat kita beralih ke Bayindir. Dia berkata, "Perintah Valide Sultan jelas. Aku pikir dia akan memiliki pengadilan. Tetapi, Masya Allah, dia tidak menyerahkan apapun pada keberuntungan. Orang-orang akan menghentikannya karena mereka menyukai Osman. Jelas, dia menemukan cara untuk mengendalikan orang-orang. Hussein, dia menyuruh kita membunuh Osman." Namun Hussein bertanya, "Akankah kita melakukannya, Baim?" Dan Bayindir menjawab, "Ini perintah, Hussein. Kita mengikuti perintah. Kita menyukai emas. Apapun perintah Valide Sultan akan kita ikuti, sehingga kita punya banyak emas. Sekarang, kamu harus menemukan 10 orang. Tidak, itu tidak cukup. Temukan 20 orang yang setia pada Valide Sultan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini." Kemudian Hussein pun pergi untuk menjalankan perintah. Sementara itu, di kamar Osman, Dursun Fakih bertanya, "Kita mengarahkan Sultan ke arah yang kita inginkan, tetapi apakah dia akan bergerak melawan Mesut?" Dan Osman menjawab, "Ya, Sultan masih muda, tapi dia galak. Dia mendengar apa yang aku katakan dan dia memikirkannya. Bahkan, jika dia tidak percaya, kita menanam benih kecurigaan. Kita atau Ihanet tidak masalah. Dia pasti mengirim surat perintah eksekusi. Ini akan membawa kita ke Sultan. Kita akan menemukan Sultan di depan mereka. Jika kita menempatkan Sultan Mesut di atas tahta, Konya akan memberi kita apapun yang diperlukan untuk penaklukan. Insya Allah." Beralih ke ruang istana, Sultan Aladin berkata, "Pamanku, dia selalu memiliki segalanya untuk negara. Wazir, segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya. Salefi, pamanku Mesut akan dieksekusi. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Selama Mesut hidup, dia akan menjadi ancaman bagi pemerintahanku. Jika tidak hari ini, besok. Selama dia hidup, mereka akan menggunakannya. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan menganggapmu salah satu pengkhianat. Seperti para pengkhianat, aku akan mengambil kepalamu dan menggantungnya di pintu masuk Konya." Kemudian wazir pun pergi untuk menjalankan perintah. Beberapa saat kemudian, di lorong istana, Boran mendengar percakapan wazir yang tengah memberikan perintah kepada tentaranya.
kumpulkan pasukan dari Knockers yang setia. Setelah ini selesai, lidah mereka akan dipotong dan mata mereka akan dicongkel. Kalian akan pergi ke mansion di Kalekoi. Dengarkan aku baik-baik." Kemudian Boran pun menghampiri Osman di kamarnya dan menceritakan semua yang dia dengar. Mendengar ini, Osman berkata, "Bagus, kita mendapatkan informasi. Sekarang kita tahu di mana Sultan Mesut berada. Kita akan membawanya dari sana untuk menang. Tetapi kita akan mengambil tindakan pencegahan saat pergi ke sana. Jangan lupakan itu." Namun saat Osman hendak pergi, seketika Dursun Fakih bertanya, "Beim, bagaimana dengan Aladin Bey?" Dan Osman menjawab, "Kau yang akan menyelamatkan Aladin. Jangan khawatir, kau tidak akan sendirian di istana ini. Turhal menyamar sebagai tentara. Syamil akan menjadi penjagamu." Kemudian mereka pun pergi untuk menjalankan misi. Dan tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Dusun Fakih menyembunyikan sebuah pisau di balik lengannya, lalu berkata, "Kami tidak akan bertarung dengan pena hari ini. Kami akan bertarung dengan senjata." Tidak lama Bayindir datang memasuki kamar dengan membawa beberapa tentara. Kemudian bertanya, "Di mana Osman Bey, Dursun Fakih?" Namun Dursun Fakih berbalik tanya, "Kenapa kamu bertanya, Bayindir Bey?" Dan Bayindir menjawab, "Tidak ada alasan, aku hanya ingin berbicara dengannya. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengannya nanti, pastinya." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Beralih ke Yani Sehir, terlihat Ulgen Hatun yang tengah memasak di dapur. Mengingat perlakuan Ismihan yang kasar membuat Ulgen kesal. Tidak lama Cerkutai datang menyelinap masuk. Melihat Ulgen Hatun yang bersedih, membuat Cerkutai terharu. Kemudian memberikan sapu tangan miliknya, seraya berkata, "Jangan menangis lagi." Melihat kehadiran Cerkutai membuat Ulgen kaget. Kemudian dia pun mengambil sapu tangan itu dan menghapus air matanya. Lalu Cerkutai berkata, "Ketika saatnya tiba, kita akan membuatnya membayar." Menyaksikan ini, Ulgen berkata di dalam hatinya, "Lihat dia tidak seperti pekerja. Dia mengira aku menangis karena wanita itu. Kamu sangat lembut, Cerkutai." Kemudian Ulgen mengatakan, "Kita akan membuatnya membayar, benarkah?" Mengapa aku menangis? Dia yang seharusnya menangis. Ketika Osman Bey datang, dia akan membayarnya." Lalu Cerkutai bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu menangis?" Dan Ulgen menjawab, "Tidak, aku tidak menangis. Kenapa kamu berdiri di sini? Jika kamu lapar, makanan ada di sana. Kamu boleh makan apapun. Nikmatilah." Menyaksikan ini, Cerkutai berpikir dengan mengatakan di dalam hatinya, "Dia menangis karena dia mencintaiku. Aku perlu melakukan sesuatu." Kemudian Cerkutai terus-menerus menyebut nama Ulgen dengan gelar saudari, bukan Hatun. Mendengar itu jelas membuat Ulgen kesal, kemudian mengusir Cerkutai dari dapur. Beralih ke Marmaracik, Alcicek berkata kepada Esma, "Terkadang aku mengatakan semua ini adalah mimpi buruk. Aku akan bangun dan itu akan berakhir. Aktemur akan menjadi Aktemur yang aku kenal." Mendengar ini, Esma mengatakan, "Jangan pikirkan itu, Alcicek. Bukankah Aktemur melakukan ini padamu? Kamu salah kalau begitu. Dia selalu seperti ini. Dia memiliki hati yang jahat." Namun Alcicek mengatakan, "Tidak, Esma, kamu tidak tahu. Dia tidak akan dengan sengaja menyakiti siapapun. Tidak juga aku. Dia tidak bisa. Tapi aku terlalu menghancurkan hatinya. Aku menghancurkan hatinya sedemikian rupa, sehingga dia tidak percaya bahwa aku mencintainya. Itu sebabnya dia melakukan semua ini." Lalu Esma mengatakan, "Cintamu membuatmu buta, Hatun. Akankah pria yang penuh kasih membiarkan orang berbicara buruk tentang wanita yang dicintainya? Jangan menangis, Alcicek. Aku berharap tanganku patah, sehingga aku tidak akan mengunci Bengge Hatun di ruangan itu."
Bengge yang sedari tadi mendengar mereka dari balik pintu, seketika melampiaskan amarahnya kepada Esma. Dia memukuli Esma dengan sangat keji. Bukan hanya itu, dia juga mengusir Esma dari kastil dan sukunya. Menyaksikan ini membuat Alcicek kesal, namun Bengge berteriak mengatakan, "Jangan katakan sepatah kata apapun, Alcicek. Pergilah tidur. Jika tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini." Kemudian Bengge pun pergi meninggalkan kamar Alcicek. Sementara itu di kastil Inegol, terlihat Turgut yang masih dipenuhi dengan kebingungan. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Apakah aku khawatir tentang properti? Lalu, mengapa hatiku terasa sesak di kastil ini? Ya Rabbi, tolong aku, tunjukkan aku jalan keluar." Tidak lama Syekh Edebali datang memasuki ruangan. Dengan penuh hormat, Turgut menyambutnya. Namun saat dia mempersilahkan Syekh Edebali untuk duduk, seketika Syekh Edebali mengatakan, "Ini bukan waktu yang tepat untuk duduk, Turgut Bey. Sementara musuh telah mengepung kita, ini bukanlah waktunya untuk merasa tersinggung atau duduk." Mendengar ini Turgut mengatakan, "Kau juga, Syahim? Kau juga?" Lalu Syekh Edebali bertanya, "Apakah kamu tersinggung pada kami atau pada dirimu sendiri? Tanyakan ini, Turgut Bey. Kau bahkan tidak bisa mentolerir hal-hal yang kami katakan." Mendengar ini Turgut mengatakan, "Astagfirullah, Syahim. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kau selalu mendukung Osman Bey dalam pertarunganku dengannya. Alangkah baiknya jika kau melihatnya dari sudut pandangku." Lalu Syekh Edebali mengatakan, "Ini bukan tentang Osman Bey. Ini juga bukan tentang Turgut Bey. Orang kafir dan orang munafik ingin membuat semua orang kelaparan. Mereka menahan perbekalan. Saatnya membela hak muslim. Sudah waktunya untuk menghentikan orang-orang kafir. Kita bisa menangani masalahmu nanti. Tetapi ketika saatnya tiba, kita akan berbicara tentang mereka juga. Sejak kamu meninggalkan Osman Bey, bukan dakwahmu. Baiklah, lindungi dakwahmu, Turgut Bey. Jangan biarkan orang kafir mengambil perbekalan rakyat. Jangan biarkan mereka. Aku akan datang kembali." Kemudian Syekh Edebali pun pergi meninggalkan kastil. Mendengar semua itu, Turgut berkata, "Terlepas dari permusuhanku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil perbekalan orang Turki. Kutan, siapkan Alpen. Kita akan menyerang orang-orang kafir besok pagi." Kemudian Kutan pun pergi untuk menjalankan perintah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.